Lo mikir dong Bar, Feby gak sejahat itu bakal nyelakin orang. Kalau lo emang sayang sama Feby harusnya lo tahu gimana Feby. Geram Anya setelah Feby lari dari lapangan. Anya dan sahabatnya yang lain langsung lari menyusul Feby. Anggota OSIS menyuruh yang lain untuk bisa tenang, sedangkan Bara langsung nyamperin Andin di tenda gawat darurat. "Vin, kenapa bisa gitu?" tanya Randy. "Gue gak tahu, kayaknya ada yang sengaja ngasih sesuatu pada makanan yang kita masak. Tadi aja kita udah nyobain tuh masakan, tapi kita baik-baik aja kan?" jawab Kevin. "Ya udah lo tenangin Feby, biar yang lain gue yang urus," ujar Randy. Kevin ngangguk dan berlalu pergi ke tenda Feby. Inti Vagos yang lain juga ikutan Kevin, mereka bener-bener kasihan sama Feby yang disalahkan sama Bara. "Udah Bi, gue tahu lo gak salah," ucap Anya sambil meluk Feby yang sesenggukan karena nangis. "Gue, gak sejahat itunya Hicks," isak Feby. "Kita percaya kok bisa sama lo, gak mungkin lo ngelakuin hal konyol itu. Baranya aja yang minta ditampol main tuduh-tuduh aja," ucap Dira yang benar-benar kesal sama Bara. "Iya Bi, syukurlah kalau Andin sakit perut, biar tahu rasa dia," geram Mona. "Tapi gue malu, Hicks, Bara keterlaluan bicaranya," isak Feby. "Bara emang gak ada otak? Mendingan mulai sekarang lo gak usah inget-inget soal Bara lagi Bi. Kalau perlu lo buat dia sakit seperti apa yang lo rasain," ucap Dira. Tapi gue heran kok makanan lo bisa beracun ya Bi?" tanya Anggun. Feby melepas pelukannya pada Anya dan menghapus air matanya. "Tadi kita udah nyobain makanan itu tapi kita baik-baik aja," jelas Feby dengan sisa isaknya. "Kayaknya ada yang sengaja deh Bi," ucap Anggun. Mereka terdiam dengan pemikiran masing-masing di luar. Inti Vagos lagi nungguin Feby cas keluar, gak mungkin mereka masuk tenda cewek gitu aja. Kalian dari kapan di sini?" tanya Mona yang baru keluar. "Udah dari tadi sih, gimana Feby?" tanya Kevin. "Udah gak apa-apa kok, cuma dia masih bingung siapa yang naruh racun pada makanannya," jawab Mona. "Gue curiga ama Andin," ucap Deon. Mereka langsung melihat ke arah Deon. "Mana bisa Yon, masak Andin mau nyelakain dirinya sendiri?" timpal Satria. "Lo coba pikir, kelompok Kevin udah makan masakan itu dan gak terjadi apa-apa. Tapi pas Andin yang makan tiba-tiba dia sakit perut, aneh kan? Padahal tadi gue lihat anggota OSIS langsung naruh semua makanan di sana. Gak mungkin diantara mereka masih sempat-sempatnya naruh racun itu," jelas Deon. "Gue gak setuju sama pendapat lo Yon," sambung Dimas. "Andin juga gak mungkin naruh racun itu pada makanan Feby Yon," lanjut Dimas. "Aneh," gumam Kevin. Malamnya semua peserta camping masih sibuk dengan kegiatan masing, karena jam 9 nanti bakal ada acara unjuk bakat tiap kelompok. Feby masih saja diam di dalam tendanya tanpa berniat keluar, dia masih gak mood buat lihat suasana di luar. "Bi, ayolah, gak capek lo dari tadi main game?" tanya Anya. Feby tak merespon. "Bentar lagi acara unjuk bakat Bi, kelompok kita harus menang. Lagian lo gak usah mikirin Andin, dia udah gak apa-apa kok, malahan tadi gue lihat dia ama Bara lagi makan di dapur," jelas Anya. Feby naruh ponselnya dan menatap Anya lesu. "Gue gak mikirin siapapun, gue cuma capek Anya," jawab Feby. "Dari tadi Kevin nelpon gue nih, nyuruh lo keluar," ucap Anya. Feby mikir ngapain juga dia diam di tenda sejak tadi. Harusnya dia senang-senang datang ke sini. Ini semua gara-gara Bara yang udah ngerusak moodnya. "Ya udah lo tunggu di luar, gue siap-siap dulu," saut Feby. Anya tersenyum sumringah. "Cepetan ya," ucap Anya sambil keluar dari tenda. Feby menghela nafas lesu, dia lagi malas aja lihat Bara ama Andin. Saat Feby lagi asik dandan, ponselnya berdenting tanda ada pesan masuk. Saat Feby lihat ternyata Anggun ngirimin dia beberapa foto Bara dan Andin lagi berduaan. Feby kembali naruh ponselnya, dia gak peduli Bara mau ngapain. "Bi cepet napa?" teriak Anya dari luar. Iya, Feby segera berdiri dan keluar nyamperin Anya. "Sabar napanya," jawab Feby. Kak Vero nanyain lo nih.
Ucap Anya. Abang mah kalau ama pacar ngabarin, ama adeknya sendiri susah banget ngubungin, gerutu Feby. Iyalah dia kan sayangnya ama gue doang haha, keke Anya sambil jalan mendahului Feby. Cek, awas aja lo gue gak restuin, kesal Feby sambil nyusul Anya yang jalan mendahuluinya. Peserta camping udah pada ngumpul depan panggung dengan kelompok masing-masing. Feby duduk di samping Kevin sambil main ponsel. "Taruh dulu napa ponselnya Bi," tegur Kevin. "Hehe iya, Feby sambil nyengir. "Oh iya kelompok kita nampilin apa?" tanya Feby. "Anya mau nyanyi sama Ardi," jawab Kevin, dan Feby hanya ria. "Bi," panggil Kevin, tatapannya tak lepas pada gadis yang dari tadi ngobrol sama temannya. "Iya," jawab Feby. "Anggun, udah punya cowok?" tanya Kevin. Feby langsung ngerti arah pembicaraan Kevin, ternyata teman Bara ini lagi naksir sahabatnya. "Lo suka Anggun?" tanya Feby to the point. "Gue gak bilang suka Bi, gue nanya," jawab Kevin. "Gue bukan anak kecil Vin, gue tahu lo bohong," ucap Feby. "Gue harap lo bisa jaga ini, gue emang udah lama suka sama dia," jawab Kevin lirih takut kedengeran yang lain. "Kenapa lo gak ngomong langsung sama Anggun?" tanya Feby. "Gue takut dia nolak gue," jawab Kevin. "Harusnya lo coba ungkapin perasaan lo gak tahu juga kan Anggun nerima lo apa enggak, kalau emang nantinya Anggun nolak lo jangan berhenti sampai di situ, perjuangin kalau lo emang sayang," jelas Feby. "Tapi gue gak sedekat itu sama Anggun Bi, gue aja gak pernah ngobrol berdua sama dia," jawab Kevin. "Lo tenang aja nanti gue bantu ngomong sama Anggun," ujar Feby, dan Kevin hanya ngangguk. Di sana Feby tak melihat Bara sama sekali, cuma ada Andin yang lagi ngobrol sama Angel Chess. "Nyari Bara?" tanya Kevin. Enggak," Feby gelagapan sendiri. Kevin malah tersenyum. "Bara di tenda gak enak badan katanya," jawab Kevin. Feby terdiam, ada rasa khawatir dan ingin nyamperin Bara. Tapi rasa sakitnya saat dia dibentak Bara tadi sore membuat dia berpikir 2 kali. "Mau ke tendanya Bara? Gue antar," tawar Kevin yang menyadari kekhawatiran Feby. "Gak usah," jawab Feby. Di lain tempat Bara di tendanya tiba-tiba ngerasa pusing sejak tadi. Dia memilih tiduran saja daripada ikut acara malam itu. Bara hanya sendirian di tendanya. Kevin sebenarnya tadi ingin nemenin tapi Bara tolak. Dia juga gak parah-parah banget. Andin juga malah sibuk sendiri di saat Bara kayak gini. Tiba-tiba Bara ingat Feby, pasti gadis itu marah banget karena Bara udah bentak-bentak dia tadi sore. Bara juga kelepasan waktu itu, dia terlalu banyak pikiran. Bara mencoba memejamkan matanya, kali aja nanti pas bangun tidur sakit di kepalanya berkurang. "Bara." Tiba-tiba saat hendak terlelap ada yang manggil namanya di luar tenda. Bara beranjak dari tidurnya, dia harap itu Feby tapi saat buka tenda ternyata Anggun. "Apa?" tanya Bara ketus. "Gue bawain makanan, lo makan dulu ya," ujar Anggun yang langsung nyelonong masuk ke dalam tenda Bara. Sejak kejadian kemarin Anggun tambah gencar deketin Bara, dan kalau Bara nolak dia ngancam bakal ngadu kebusukan Bara pada Feby. "Lo nekat banget sih, lo mau kena hukum main masuk tenda cowok," kesal Bara. "Gak ada yang tahu, lagian gak ada guru, OSIS juga sibuk, gue khawatir sama lo Bar," ujar Anggun. "Cih, lo gak ada otak apa gimana, di luar masih banyak yang lain," ucap Bara. "Udah lo gak usah banyak omong, mendingan lo makan gue suapin lepas itu minum obat, oke?" ucap Anggun. Bara gak mungkin nolak, pasti Anggun bakal ngancam dia. Dengan terpaksa Bara memakan makanan itu karena paksaan Anggun. Selesai makan Anggun ngasih Bara obat dan Bara menerimanya dengan terpaksa setelah ada penolakan tadi. "Sekarang lo keluar, gue gak mau timbul fitnah," suruh Bara. "Tapi gue masih mau jagain lo," jawab Anggun. Bara benar-benar kesal. "Keluar atau gue yang nyeret lo keluar," geram Bara. "Oh ya, lo berani emang kalau nantinya gue bilang ama Feby kalau lo pernah naena ama gue," ancam Anggun. "Fuck," umpat Bara.
Anggun tiba-tiba duduk di pangkuan Bara dan langsung menyambar bibir Bara dengan bibirnya. Bara yang kaget langsung dorong tubuh Anggun, tapi Anggun malah tambah melingkarkan tangannya pada leher Bara. "Lepasin Gun," bentak Bara saat Anggun melepas lumatannya. "Gue kangen Bar," rengek Anggun. "Jangan gila Gun," sarkas Bara. Saat Bara hendak dorong tubuh Anggun, Anggun malah kembali melumat bibirnya dengan nafsu. "Apa-apaan ini?" ucap seorang gadis yang tiba-tiba menyingkap tenda depan Bara sambil menutup mulut tak percaya. Spontan Anggun turun dari pangkuan Bara dengan wajah pucat seperti Bara sekarang.